Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Advokasa, jumpa lagi dengan saya Hendra. Malam ini kita akan coba membahas atau ngobrol-ngobrol tentang PMK 28 tahun 2020, yaitu tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID Coronavirus Disease 2019 atau disingkat biasa COVID-19 ya, 19 ya. Nah, apa sih PMK 28 ini Bapak bedanya dengan PMK-PMK yang lain seperti PMK 23 atau tentang insentif ditanggung perusahaan 21, terus yang sudah diganti dengan PMK 44 ya saat ini. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini sebenarnya insentif ini lebih diberikan atau ditujukan kepada badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah ya, untuk yang terkait langsung dengan penanganan COVID gitu. Badan tertentu atau pihak-pihak tertentu bisa berupa badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk untuk menangani atau gugus tugas untuk menangani ini, dan tersedia anggarannya di dalam dinas tersebut. Kemudian juga rumah sakit itu adalah rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan jika untuk skala yang nasional ya. Sedangkan untuk skala yang sifatnya provinsi atau kabupaten ditunjuk oleh kepala daerah setempat gitu. Nah, mari kita bahas satu persatu apa saja sih fasilitas ini, siapa saja yang mendapatkan fasilitas tersebut, dan bagaimana caranya gitu untuk mendapatkan. Oke, baik, kita coba langsung buka PMK-nya ya teman-teman ya, biar langsung teman-teman terbiasa untuk membaca peraturan perpajakan. Kita buka aja. Oke, nah ini PMK 28 tahun PMK 8 garing PMK 03 2020 ya, tentang nah intinya dalam PMK 28 ini terdiri dari 4 bab ya, dimana bab 1 nanti menjelaskan definisi-definisi, bab 2 tentang pemberian fasilitas PPN, bab 3 tentang PPH, dan bab 4 adalah penutup gitu. Nah, ada juga saya lampirkan juga surat edaran dari Ditjen Pajak terkait dengan PMK tadi, yaitu surat edarannya nomor 24 tahun PJ 2020 ya, terkait dengan petunjuk pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan nomor 28 dan seterusnya. Nah, oke, sebelum itu kita nanti di sini kebetulan kalau PMK 28 ini beda dengan PMK 44 ya, dimana contoh-contohnya terdapat dalam PMK tersebut gitu. Tapi kalau di PMK 28 ini contoh-contoh tentang pelaksanaannya itu, perhitungannya atau prosedurnya itu ada secara detail digambarkan di SE-nya, SE 24. Jadi kalau bisa teman-teman ketika membaca PMK 28 ini harus satu paket dengan SE-nya ya, surat edarannya. Jadi biar tidak salah menafsirkan, biar juga ada gambaran gitu. Kalau hanya PMK-nya aja nanti khawatir saya tidak bisa membaca utuh menafsirkan secara utuh aturan-aturannya gitu. Karena ini agak tricky dikit, agak bagi yang awam mungkin tentang materi output atau materi pemotongan dan pemungutan PPh pasal 22, pasal 23 ini agak-agak sedikit tricky teman-teman, agak sedikit sulit memahaminya. Tapi bagi yang sudah terbiasa mungkin akan mudah. Karena fasilitas-fasilitas fasilitas-fasilitasnya terkait dengan itu gitu. PPN ditanggung pemerintah, juga pasal 23, pasal 22. Nah, selain itu juga ada pasal 21 untuk yang pemberi kerja yang pekerjaan bebas yang memberikan jasa kepada pihak-pihak tertentu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama yang bab 1 dulu nih. Bab 1 ini tentang definisi atau ketentuan umum ya. Undang-undang PPN adalah undang pajak-pajak, pertama nilai dan seterusnya ya. Kalau ini nggak usah saya bacakan. Undang-undang pajak penghasilan juga seterusnya nggak usah saya bacakan ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian pajak pertama nilai dan seterusnya adalah pajak penghasilan dan seterusnya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,
memungut pajak, dan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai berdasarkan undang-undang. Ini udah tahu ya teman-teman. PKP adalah barang kena pajak, jasa adalah jasa kena pajak berdasarkan PPN. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Ya, jadi intinya daerah pabean ini wilayah NKRI lah gampangnya gitu ya. Masa pajak adalah biasa ya, jangka waktu masa pajak sudah tahu. Mungkin surat keterangan, nah ini nih mungkin hal baru ya bagi yang sebenarnya dari tahun lalu sih dikeluarkan peraturannya ini, tapi bagi teman-teman mungkin ini sesuatu yang baru. Apa sih surat keterangan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang selanjutnya disebut SKJLN? Adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa wajib pajak melakukan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam pabean. Ini nih gampangnya kalau saya beli gambaran itu, SKJLN ini intinya kita sebetulnya seperti kita menyewa alat yang cukup berat atau cukup mahal gitu ya. Nah, tapi alatnya itu harus berupa fisik gitu, berupa barang yang seperti laboratorium mungkin, atau kalau di perminyakan biasanya rig, yang nilainya tuh mahal gitu. Kita tujuannya memasukkan rig ke Indonesia atau memasukkan lab tersebut ke ke dalam daerah pabean atau dalam negeri ya di Indonesia, itu sebenarnya hanya untuk tujuan sewa gitu. Nanti setelah selesai itu kita balikin. Nah, dalam kaitannya dengan COVID ini mungkin pemerintah melihat itu juga, bahwa mungkin ada lab-lab atau alat-alat yang nanti disewa dari luar negeri yang secara bea cukai kalau tidak ada keterangan ketika kita mengimpor barang atau masukkan barang ke dalam negeri, ketika kita tidak mengajukan SKJLN ini, maka nilai barang itu katakanlah laboratorium kita masukkan ke dalam negeri, ke Indonesia, yang sebenarnya digunakan untuk misalnya penanganan COVID. Nah, kalau kita tidak awalnya transaksinya sebenarnya ini minjem aja atau sewa gitu, tapi kalau tidak kita mendeklar adanya surat keterangan jasa SKJLN ini, maka kita harus membayar PPN impornya gitu, atau PPh 22-nya juga bayar, soalnya kita mengimpor gitu ya, padahal kita menyewa gitu, kita menyewa alat berat tersebut atau alat yang cukup mahal tersebut hanya sekedar sewa, nanti dibalikin lagi. Nah, makanya perlunya surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri. Jadi walaupun barangnya itu diimpor ke Indonesia, tapi sebenarnya hanya untuk sekedar sewa aja, setelah selesai kita balikin lagi. Nah, itu bea cukai harus ditunjukkan dengan adanya. Kalau enggak, kalau tidak ada itu, bea cukai pokoknya ya istilahnya strict terhadap aturan aja. Ada barang masuk kena PPN impor, bea masuk dan segala macam. Tapi kalau kita state adanya SKJLN, maka itu dibebaskan atas PPN impornya, karena kita hanya sekedar sewa aja gitu atas barangnya ya, maksud PPN impor atas barangnya gitu. Tapi atas jasa kena pajaknya tetap kita nanti sektor PPN impor atas pemanfaatan jasa. Nah, kalau untuk penanganan COVID ini nanti ada insentif terkait tersebut. Nah, ini tuh ya skala SKJLN. Terus kalau KPP ya udah tau lah apa ya KPP. Nah, yang penting lagi dipahami adalah selain ini KPP nomor 12, nomor 13 nih, pihak-pihak tertentu adalah pihak yang menerima insentif. Jadi yang menerima insentif pihak tertentu. Nah, pihak tertentu siapa sih? Nah, pihak tertentu itu pertama ada badan pemerintah. Nah, siapa sih badan pemerintah? Adalah badan atau instansi pemerintah ya udah, kalau di pusat biasanya disebut kementerian-kementerian atau badan apa gitu ya, badan penanggulangan bencana nasional, atau kalau daerah mungkin namanya badan atau dinas gitu ya. Pokoknya instansi pemerintah pusat ataupun daerah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID. Ini biasanya nanti ada SK-nya berupa gugus tugas ya, baik di pusat maupun daerah gitu. Nanti instansinya siapa yang menangani ini di daerah pusat, itu ada SK-nya. Nah, kemudian nomor 15 pihak tertentu ini kan badan, rumah sakit, dan pihak lain, ada 3. Rumah sakit itu apa sih? Rumah sakit mana yang menerima insentif COVID ini? Yaitu rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi corona atau COVID ya gitu. Jadi rumah sakitnya bukan asal rumah sakit, semua rumah sakit dapat, tapi hanya rumah sakit yang ditunjuk terkait dengan penanganan COVID, teman-teman ya. Kemudian yang
Nomor 16, pihak lain adalah pihak selain badan atau badan instansi pemerintah atau rumah sakit. Jadi pihak selain nomor 14 dan 15 yang ditunjuk oleh nomor 14 atau juga ditunjuk mungkin oleh nomor 15 untuk membantu penanganan COVID gitu. Nah, jadi pihak selain badan pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh badan pemerintah atau rumah sakit untuk membantu penanganan COVID. Jadi pihak lain itu pihak yang terlibat juga. Nah, biasanya ini ada SK ya teman-teman. Jadi ada SK penunjukan, surat penunjukan bahwa apa namanya, pokoknya bisa berupa PT atau CV yang memang ditunjuk untuk membantu penanganan COVID, atau pihak-pihak lain gitu ya, atau apalah gitu, badan apa yang ditunjuk untuk menangani COVID oleh rumah sakit atau oleh dinas gitu ya, pihak lain tersebut. Nah, kemudian definisi pasal di peraturan Menteri Keuangan ini, kita harus paham bahwa yang disebut pihak ketiga adalah pihak yang bertransaksi dengan tiga pihak yang tadi gitu. Pihak nomor, jadi pihak lain, pihak ketiga itu pihak yang bertransaksi dengan nomor 14, 15 dan 16 gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi bertransaksi apa, nanti bisa menjual obat, menjual APD, menjual jasa dan lain-lain gitu ya. Dengan badan, nah ini dengan badan atau lain untuk menangani COVID ya. Kemudian saluran tertentu adalah ini, maksudnya adalah kayak DJP online lah gitu ya, gampangnya gitu. Website pajak.go.id gitu ya. Nah, sekarang kita ke bab 2. Bab 2 nih apa sih isinya? Bab 2 intinya objek insentifnya ya berupa PPN gitu. Nah, objek insentifnya berupa PPN. Siapa saja yang dapat PPN ini? Atau seperti apa PPN-nya? Nah, insentif PPN ini diberikan kepada pihak tertentu atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, atau pemanfaatan jasa pajak dari luar bayaran ke dalam daerah PABN kayak tadi ya, yang sewa alat berat kayak itu, sewa lem, dalam rangka penanganan COVID dari masa pajak April sampai dengan September 2020, teman-teman ya. Nah, pihak tertentu itu siapa aja subjeknya yang dapat insentif? Yaitu badan lembaga pemerintah yang tadi kita udah sebutkan di atas, rumah sakit, dan pihak lain gitu. Nah, sekarang objek insentifnya apa aja sih gitu? Pertama adalah barang kena pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID. Bisa berupa meliputi obat-obatan, vaksin, pokoknya semua barang-barang peralatan atau pendukung lainnya ya gitu. Ini ada kata lainnya, berarti yang tidak disebut poin A sampai F. Nah, ketika emang dia masuk, namanya mungkin nggak disebut di sini, tapi memang masuk sebagai peralatan pendukung lainnya untuk penanganan COVID, ya boleh mendapat insentif PPN tadi gitu. Terus kemudian kalau untuk jasanya, jasa yang terkait dengan insentif PPN apa jasanya? Jasanya bisa jasa konstruksi, konsultasi, atau jasa lainnya juga. Jadi luas ya. Jadi bisa, yang penting terkait dengan COVID langsung gitu ya jasanya gitu. Nah, kemudian bentuknya gimana sih bentuk insentifnya gitu? PPN, nah pertama ada minimal 4 yang saya baca dari sini, bahwa pertama adalah atas impor barang kena pajak. Jadi ketika pihak tertentu tadi, ketika badan pemerintah, rumah sakit, atau pihak lain tadi mengimpor barang, maka PPN-nya tidak dipungut, teman-teman. Tidak, sekali lagi tidak dipungut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Jadi tidak dipungut atas impor ketika kita mengimpor, ketika pihak-pihak tertentu ini mengimpor. Nah, fasilitas berikutnya terkait dengan fasilitas berikutnya terkait dengan PPN adalah penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang tadi ya di atas tadi, atau jasa kena pajak yang tadi di atas, oleh PKP kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud ayat 2. Nah, ini statusnya ditanggung pemerintah, DTP ya. Tidak dipungut sama DTP ya. Ini mirip kode fakturnya nanti 07 ditanggung. Jadi nanti ini sekilas ya. Jadi intinya kalau ada pihak lain yang menyerahkan BKP kepada pihak tertentu, maka pihak tertentu tadi, rumah sakit, badan pemerintah dan pihak lain itu PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi mereka tidak bayar PPN gitu. Sehingga pihak lain yang menerbitkan faktur, pihak ketiga yang menerbitkan faktur pada pihak tertentu harus membuat faktur dengan kode faktur 07 gitu teman-teman ya. Jadi PPN-nya ditanggung pemerintah. Kemudian yang insentif yang PPN yang ketiga adalah yang poin C ini.
pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ini untuk impor JKP ya teman-teman ya, untuk impor BKP, JKP atau barang tidak kena pajak tidak berwujud. Ini biasanya kan normalnya gitu, normally dia harus store yang namanya PPN impor jasa luar negeri ya, kita biasa mengenal dengan itu, atau PPN JLN biasanya, yaitu kita harus store dengan SSP kita sendiri, dengan menyetorkan dengan membuat SSP sendiri 10% gitu kan. Nah, itu bisa menjadi kredit pajak juga sebenarnya, cuma kali ini dalam pemanfaatan jasa kena pajak ini yang terkait COVID ini ya, dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu, ditanggung pemerintah, jadi nggak harus bayar, cuma bikin SSP-nya aja, nanti kita lihat caranya. Nah, yang insentif PPN yang kemudian yang terakhir adalah yang keenam ini penyerahan BKP, termasuk pemberian cuma-cuma ya. Ini maksudnya untuk mempertegas bahwa penyerahan BKP yang di atas itu termasuk juga kalau pemberian cuma-cuma. Artinya pemberian cuma-cuma ini, kalau yang udah belajar PPN pasti tahu bahwa pemberian cuma-cuma pun artinya gratis lah, kita ngasih gratis ke orang gitu ya, atau perusahaan ngasih ke pihak tertentu gratis gitu ya. Nah, itu kan harus buat faktur pajak dan berutang PPN. Nah, dalam hal ini PP-nya ditanggung pemerintah untuk yang pemberian cuma-cuma pun. Sama ya BKP tadi. Nah, yang keempat sebenarnya insentifnya ini, insentif berikutnya adalah ya tadi, dalam hal pihak tertentu melakukan impor barang kena pajak yang digunakan untuk kegiatan manfaatan. Nah, jadi kita impor barang, tapi itu barang kita nggak beli sebenarnya, kita cuma buat sewa. Tadi kayak lab, kita nggak beli, kita mau nyewa aja gitu. Jadi ketika labnya itu diimportasi ke sini, dimasukkan ke Indonesia, kita di bea cukai ini kita nggak harus penuhnya bayar atas biaya masuk atau PPN impor tersebut. Kita cukup nanti statusnya seperti impor jasa gitu, bukan impor barang tersebut gitu ya. Jadi kita nggak perlu bayar PPN impor atas pemasukan barang yang kita sewa tersebut gitu. Biasa sih nilainya mahal gitu, makanya diberikan fasilitas semacam SKJLN tadi di atas gitu. Barangnya mahal, makanya kita juga biasanya hanya sewa gitu kan. Oke, ini tuh sepanjang tidak dikenai PPN sepanjang pihak tertentu dimaksud memiliki SKJLN. SKJLN ya, surat keterangan pemanfaatan jasa luar negeri sebelum melakukan impor. Jadi sebelum impor kita urus dulu nih SKJLN gitu. Oke. SKJLN ini kalau nggak salah sudah ada di menu KSWP ya, untuk isinya, untuk untuk ngurusnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang pasal 3 dari bab 2 ini, pengusaha ini keterangan-keterangan berikutnya ya, administratifnya gimana. Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP tadi membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Faktur pajak pada saat harus membuat keterangan PPN ditanggung pemerintah. Nah, sesuai ketentuan perundang-undangan ini, kode fakturnya 07, nanti di SE-nya ada teman-teman ya, di surat edarannya ada. Di sini nggak disebutkan harus kodenya seperti apa, cuma sesuai dengan peraturan perundangan berlaku ya undang-undang PPN itu ada kodenya ya, 01 untuk ini untuk transaksi umum, 02 untuk bendahara, 03 untuk memungut dan seterusnya gitu. Di faktur pajak ada kode-kodenya. Nah, selanjutnya pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang kena pajak harus membuat surat setoran pajak cetakan kode billing yang dihubungi PPN ditanggung. Jadi PKP yang melakukan penyerahan barang kepada pihak tertentu. Jadi kalau perusahaan kita misalkan bertransaksi dengan pihak rumah sakit yang menangani COVID, atau badan yang menangani COVID, atau pihak lain yang menangani COVID, kita menyerahkannya harus menggunakan faktur DTP. Dan ini kita jadi nggak mungut PPN sama dia, jadi PPN-nya 0 gitu. Mereka nggak nanggung PPN gitu ya. Tapi kita harus buat faktur tetap dengan kode 07. Kemudian harus membuat laporan realisasi pajak pertambahan nilai sesuai dengan contoh ini bagi yang mendapatkan manfaat dari realisasi dari harus membuat laporan dari yang PPN ditanggung pemerintah tadi gitu ya, si PKP ini ya, pusatnya melakukan penyerahan, jadi yang PKP yang menyerahkannya gitu. Ya oke, kita lanjut ya. Pihak tertentu yang melakukan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean sebagaimana dimaksud ayat 2. Nah tadi ya, yang pemanfaatan itu gimana sih ya, harus tetap
normalnya kan kalau kita mengimpor jasa atau barang kena pajak tidak berwujud, kita harus store namanya PPN impor ya, PPN atas impor jasa JLN gitu. Ada di, silakan kalau bagi yang mau belajar impor JLN ada di video saya tentang impor JLN. Nah, intinya harus buat SSP. Nah, SSP ini karena ada fasilitas dari pemerintah untuk badan-badan tertentu, maka SSP-nya cukup dibuat dan dituliskan seperti ini, PPN ditanggung pemerintah X PMK nomor 28 tahun, dan harus membuat laporan realisasi ya, dengan contoh sesuai dengan lampiran A2 di PMK ini. Nah, kemudian lampiran realisasi pajak tahun pemerintah sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf A, ayat 4 dan huruf B dibuat periode masa pajak April sampai dengan masa pajak Juni, dan masa pajak Juli sampai dengan masa pajak September. Jadi untuk yang ini yang terkait dengan impor jasa ini, nanti laporan realisasinya untuk masa April sampai Juni ini dibuat laporannya ya. Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah dan SSP atas cetakan kode billing sebagaimana disampaikan kepada KPP tempat pengusaha kena pajak paling lama tanggal 20 Juli untuk yang masa April sampai Juni, dan tanggal 20 Oktober untuk periode yang Juli sampai dengan September gitu. Ini nanti laporannya ini melalui IDCP online ya, melalui DJP online bisa gitu. Kemudian nanti kalau misalkan ternyata DJP online belum bisa ya mungkin tinggal KPP. Cuma saat ini teman-teman dicoba aja apakah sudah ada menu di DJP online, nanti di essay-nya ada ya penjelasannya. Kemudian yang berikutnya adalah ini pasal biasa ya, ini pelaksanaan tanggung jawab dibebankan, intinya ini subsidi pajak, karena ini subsidi pajak nanti dibebankan di APBN gitu. Nah, sekarang kita menuju bab 3. Bab 3 ini tadi kan bab 2 tentang insentifnya berupa PPN nih untuk pihak-pihak tertentu, pihak badan pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain. Nah, ini fasilitas PPA-nya apa aja sih yang dikasih? Nah, pihak PPA-nya meliputi pertama PPA pasal 22 impor. PPA 22 impor itu biasa dipungut oleh bank devisa atau bea cukai ya pada saat melakukan impor barang. Pasal 22 dipungut oleh instansi pemerintah berkenaan dengan pembelian barang. Nah, ini maksudnya ini menjelaskan biasanya emang normally pasal 22 itu dipungut oleh instansi pemerintah seperti bendahara, dinas, segala macam untuk atas pembelian barang atau atas badan usaha tertentu. Nah, ini dengan pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Nah, ini biasanya BUMN ya teman-teman, atau yang perusahaan-perusahaan yang masuk kategori di pasal 22 yang ditunjuk sebagai pemungut. Nah, yang C ini badan usaha bergerak di bidang industri farmasi atau penjualan hasil produksinya kepada distributor atas penjualan kepada distributor di dalam negeri. Ini kita ketahui di materi PPA pasal 22 itu ada badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut pasal 22 seperti industri semen, industri farmasi, industri lain-lain ya. Ini yang terkait dengan COVID biasanya industri farmasi gitu ya. Nah, di sini saya contohnya industri farmasi. Kemudian besarnya tarif pasal 22 impor sebagai dimaksud sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan pasal 22 ini diatur tarif-tarifnya ada di peraturan Menteri ya biasanya. Nah, pihak-pihak tertentu yang melakukan impor atas pembelian barang diperlukan dalam rangka COVID diberikan pembebasan pasal 22 impor intinya atas masa pajak April sampai dengan Mei. Jadi biasanya harus bayar pasal 22 impor, tapi dengan adanya insentif ini maka tidak bayar PPN dari pasal impor dulu. Meskipun sebenarnya pasal 22 impor itu bisa jadi kredit pajak, tapi ketika kondisi sulit seperti ini ya diharapkan para pengusaha ini tidak diberatkan dengan untuk prepaid tax atau pajak yang dibayar di muka, jadi bayarnya di belakang gitu ya, pasal 29 misalnya. Nah, ini sebagai insentif untuk meringankan cash flow dari para pengusaha gitu. Untuk apalagi ini dalam rangka penanganan COVID gitu ya. Nah, pihak ketiga yang melakukan penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID ya. Jadi ini pihak ketiga nih, kalau ngomongin pihak ketiga tadi ingat ya definisinya, selain pihak yang tertentu tadi, pihak ketiga berarti pihak yang bertransaksi dengan pihak tertentu.
ketiga dan COVID kepada pihak tertentu diberikan pembebasan pasal 22 nih terkait dengan terkait dengan pasal 22 ini insentifnya. Jadi kalau ada pihak ketiga bertransaksi dengan katakanlah dengan bendahara, dengan rumah sakit atau dengan pihak lainnya bisa jadi pihak lain itu yang ditunjuk dalam rangka penanganan COVID, misalkan pihak lainnya ternyata tadi industri farmasi tadi. Nah, maka ketika atau bisa jadi ininya adalah pihak ketiga ini industri farmasi yang ditunjuk ketika menjual barang dalam rangka penanganan COVID ini, maka kepada pihak tertentu ya, maka pihak tertentunya seperti rumah sakit tadi itu tidak dikenakan PPh pasal 22 gitu, atau kepada pihak lain, misalkan pihak lain yang ditunjuk itu sebuah PT ya kan, pihak ketiganya juga sebuah PT yang pemungut gitu kan, pemungut pasal 22 ketemu antara pemungut pasal 22 ketemu dengan pihak lain, maka dengan adanya insentif ini maka yang pihak tiganya ini tadinya sebagai pemungut jadi tidak memungut gitu. Ini biasanya harus pakai SKB nih, kalau ini harus pakai SKB, ngurus SKB sudah impor. Nah, pihak tertentu tadi udah tahu ya apa yang disebut pihak tertentu ya, yang tiga ini nih, badan, rumah sakit, pihak lain. Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi corona COVID-19. Barang-barangnya apa aja sih? Barang-barangnya terkait yaitu obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, seterusnya ya. Ini barang-barangnya ini yang kalau ngomongin pasal 22 mesti terkait dengan barang gitu ya. Pasal 22 ini jarang bicara tentang jasa. Jasa itu biasa dari pasal 23, pasal 21, pasal 26 gitu ya. Kalau ngomongin pasal 22 biasanya memang barang, terkaitnya dengan impor barang, penjualan barang. Pokoknya 22 ini terkaitnya dengan barang biasanya gitu. Nah, pembebasan dari penggunaan pasal 22 impor sebagai pasal 4 dilakukan Direktorat Jenderal Bea Cukai tanpa surat SKB pembunuhan pasal 22. Nah, kalau yang impor ini tanpa SKB teman-teman ya. Yang impor tanpa adanya SKB langsung oleh Bea Cukai, yang penting menunjukkan surat sebagai pihak lain atau pihak tertentu bahwa ditunjuk untuk menangani COVID, maka Bea Cukai langsung membebaskan untuk pasal 22 impor ya. Nah, untuk yang pembebasan pasal 2 sebagaimana ayat 4 dan ayat 5 tadi ya, yang istilahnya penjualan yang bukan melalui impor, ini tetap harus pakai SKB teman-teman ya, surat keterangan bebas. Ini bisa diurus di DJP online di menu KSPP. Ini tinggal kalau emang memenuhi syarat kalau emang itu bisa ya diurus di sini langsung. Oke, kemudian untuk yang pasal 6, untuk memperoleh SKB sebagaimana tertentu harus mengajukan peran tertulis sebagaimana merupakan bagian tidak terpisahkan. Untuk memperoleh surat keterangan bebas pihak ketiga sama tulis merupakan bagian terlibat. Permohonan tertulis sebagaimana ayat 1 disampaikan kepada KPP tertentu atau pihak ketiga terdaftar melalui saluran tertentu nih. Ini saluran tertentu itu bisa di CP online gitu ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor pajak, cukup di www.dcp online gitu. Kita nggak perlu repot-repot datang ke kantor pajak ya. Nah, berdasarkan permohonan sebagaimana KPP memutuskan surat keterangan bebas dengan contoh formal itu merupakan bagian dari pembebasan. Menerbitkan surat keterangan bebas, surat penolakan sesuai dengan bagian dari peraturan ini, surat penolakan sesuai dengan contoh formal. Jadi nanti ada yang ditolak juga gitu ya. Kemudian apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 4 belum menerbitkan putusan, permohonan dianggap diterima. Dalam hal permohonan yang dianggap diterima, Kepala KPP menerbitkan surat keterangan bebas dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud terlewati. Jadi kalau belum ada jawaban nanti dikasih gitu ya. Cuma ini udah mekanismenya udah di online semua sih. Pembebasan dari penggunaan pasal 22 sejak peraturan ini diundangkan. Pasal 22 sebagaimana diberlaku sejak tanggal surat keterangan dibebaskan diterbitkan sampai dengan 30. Jadi peraturan ini kan berlakunya mulai 6 April atau berapa itu. Nah, ini tapi berlaku SKB-nya ketika diajukan ya sampai dengan masa September. Jadi kalau teman-teman baru ngajunya bulan Mei atau Juni ya berarti berlakunya dari Juni sampai dengan September, nggak berlaku surut. Pihak tertentu yang memperoleh pembebasan dari penggunaan pasal impor sebagaimana dimaksud ayat 1 sebagaimana
Dimaksud dalam minimum harus menyampaikan laporan realisasi. Jadi yang menerima di pasal 22 pembebasan tersebut harus menyampaikan laporan realisasi teman-teman ya. Jadi yang memanfaatkan fasilitasnya gitu, yang mendapatkan fasilitasnya. Pihak ketiga yang telah memperoleh pembebasan dari pemungutan pasal 22 harus menyampaikan laporan yang sama. Mau pihak ketiga, pihak tertentu ya, atau pihak ketiga yang tadi yang juga harus menyampaikan laporan realisasi. Laporan realisasi sebagai pasal 22 ayat 2 paling lambat tanggal 20 ini udah ya, sama dengan tadi yang PPN. Pasal 7 penghasilan sehubungan dengan, nah ini untuk yang masih bab 3 terkait dengan PPh, tapi ini insentifnya bukan PP pasal 22 tapi pasal 21 nih. Nah, di pasal 21 ini penghasilannya seperti apa sih? Jadi pasal 21-nya ini agak beda teman-teman ya dengan kalau kita tahu dengan pasal 21 ditanggung pemerintah yang di PMK 44 atau PMK 23. Kalau ini yang teman-teman harus pahami bahwa insentif pasal 21 ini terkait dengan penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi berupa imbalan dengan nama bentuk apapun dipotong PPDS selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong PP4. Jadi ini itu merujuk kepada pekerjaan bebas teman-teman. Nanti di SE-nya ada penjelasan, ada contohnya gitu. Jadi kayak pekerja bebas, bukan karyawan rumah sakit atau bukan dokter di rumah sakit atau bukan perawat di rumah sakit, tapi untuk pihak lain yang memperoleh imbalan gitu ya, dengan COVID ini misalkan masang ventilator atau ada tenaga ahli masang ini laboratorium, nah dia kena pasal 21 misalkan pembayarannya di pasal 21, maka di pasal 21 dibebaskan tanpa mengurus SKB kalau ini ya. Nah ini kalau memberikan jasa jadi kalau ada orang pribadi memberikan jasa tertentu kepada pihak badan rumah sakit, nah pihak lain, ini pasal 21-nya dibebaskan. Nah, ini jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa berdasarkan SE-nya ini bukan insentif pasal 21 terkait dengan pegawai-pegawai yang ada di pihak tertentu. Jadi insentifnya bukan buat badan insentif pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk corona, bukan, tapi untuk yang pihak lain yang membantu penanganan corona yang bertransaksi dengan rumah sakit atau pihak lain gitu ya. Harus dibedakan dengan PMK 44. Kalau PMK 44 itu terkait dengan karyawan atau pegawai tetapnya atau istilah pegawai tidak tetap gitu, yang penting ini pegawai gitu ya, kategori pegawai, bukan pekerja bebas atau istilahnya peserta kegiatan atau apapun lah gitu ya, harus pegawai kalau untuk PMK 44 ya. Kemudian pembebasan jabatan harus bagaimana diberikan tanpa melalui SKB ini. Penghasilan sebagian jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan. Nah ini terkait dengan pasal ini masih dalam bab PPh yang dapat insentif, ini terkait dengan PP pasal 23 ya. Yang dilakukan oleh badan ini, jadi pasal 23 ini insentif pasal 23 diberikannya kepada siapa sih? Diberikannya kepada pihak tertentu, badan, rumah sakit, dan atau pihak lain. Jadi wajib pajak dalam negeri atau BUT yang menerima atau memperoleh, jadi insentif ini diberikan kepada wajib pajak dalam negeri, ya bisa PT, bisa CV atau BUT yang menerima atau memperoleh manfaat imbalan dari pihak tertentu, jadi, atas jasa sebagian dimaksud ayat 1 yang diberikan dalam rangka COVID. Jadi ada PT memberikan jasa apa terkait COVID gitu ya kepada badan pemerintah atau rumah sakit itu, maka dia tidak dipotong PPh pasal 23 gitu. Oke, di sini harus ngurus ya di pasal 23 di saluran DJP online gitu. Ya, seterusnya SKB sama DJP online nih. Ini juga sama, realisasinya saya skip aja ya. 20 Juli untuk periode April. Jadi yang mendapat insentif ya harus membuat laporan realisasi. Nah, bab 4 ketentuan penutup ya. Tutup. Di sini ada lampiran-lampiran, tapi di sini nggak ada contohnya teman-teman. Nah, ini lampiran realisasi ditanggung pemerintah untuk PPN. Nanti disediakan di JP online ya, kabarnya gitu. Untuk JLN
SKJLN ini untuk permohonan ini kalau untuk bebas pasal 22, 23 ya. Ini seperti ini contohnya suratnya. Oke, nah ini adalah surat keterangan bebas pasal 22 dan pasal 23. Kemudian lampirannya apalagi ini penolakan. Kalau penolakan ini untuk pasal 22 impor. Ini laporannya. Ini untuk contoh pemotongan pasal 23 ya, realisasinya pasal 23. Oke, untuk memperlengkap pemahaman teman-teman, kita coba buka SE-nya ya. SE-nya ini intinya tadi ya udah saya jelaskan, jadi saya langsung skip ke contoh-contohnya aja teman-teman ya. Untuk contohnya seperti apa biar teman-teman jelas gitu ya. Ini ada di bawahnya contohnya, contoh transaksinya. Nah ini, jadi teman-teman coba buka nanti di SE-nya terkait dengan contoh-contohnya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Pertama, contoh pemanfaatan fasilitas PPN. Contohnya gimana sih, biar nggak gimana bang gitu ya. Pertama, untuk contoh pemanfaatan fasilitas PPN dulu, mari kita coba bahas dulu. Di sini ada pada sebagai contoh ada pada tanggal 10 April BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bencana ya, membeli obat-obatan kepada PT Jaya Farma. Dia PKP nih, PT Jaya Farmanya. Dalam rangka penanganan COVID-19 dengan nilai penjualan sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan PMK ya ini, PMK 28 ini PMK yang sedang kita ini kan. Maka konsekuensinya atas sanksi adalah pertama A, PPN terutang atas sanksi tersebut ditanggung pemerintah. Jadi artinya si PT Jaya ini tetap membuat faktur ya, ditujukan kepada BNPB, cuma kode fakturnya 07 sehingga nanti BNPB-nya juga tidak perlu membayar total ya, dengan PPN, tapi PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi bayar hanya sebesar 100 jutanya ini tanpa PPN gitu. Terus apa yang dilakukan berikutnya? PT Jaya ini PT Jaya harus membuat surat setoran pajak atas cetakan kode billing dengan nilai 10 juta yang dibumbuhi dengan atau tulisan PPN. Nah, jadi PPN yang 10 juta ini dari 10% dari kali 100 juta ini ya. Nah, ini tetap harus membuat SSP, cuma SSP-nya ditulis PPN ditanggung pemerintah dan tidak perlu disetor ke bank gitu ya intinya, karena tidak ada yang dipungut gitu. Nah, kemudian PT Jaya harus melampirkan transaksi tersebut dalam laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan barang kena pajak paling lambat tanggal 20. Jadi si PT Jaya ini harus membuat laporan transaksi dalam laporan realisasi pajak PPN ya ditanggung pemerintah, bukan si yang tadi ya, bukan si apa namanya BNPB-nya tadi, tapi si PT Jaya-nya. Nah, kemudian contoh berikutnya adalah PT Swadaya Masyarakat, dia PKP tidak memiliki bukti penunjukan sebagai pihak lain. Dia berarti nggak punya nih ditunjukkan sebagai pihak lain untuk membantu penanganan COVID. Nah, meskipun dia tidak ada penunjukan sebagai pihak lain yang sebagai penanganan COVID, tapi pada tanggal 1 Mei 2020 PT Swadaya membeli 100.000 unit alat pelindung atau biasa disebut APD kepada PT Supply Askes, dia PKP nih, dengan harga pembelian sebesar 1 M pada tanggal 10 Mei 2020. PT Swadaya membagikan, nah ini pemberian cuma-cuma ya teman-teman, kepada rumah sakit yang menangani pasien COVID berdasarkan PMK 28, maka konsekuensinya adalah, nah konsekuensinya gimana kalau ada pemberian cuma-cuma nih, beli, dia bukan pihak lain, dia bukan pihak lain yang ditunjuk untuk menangani COVID, tapi dia inisiatif beli sendiri, kemudian dibagikan. Nah ini gimana ini ya PPN-nya. Nah, pertama, PT Swadaya Masyarakat bukan merupakan subjek memperoleh PPN karena dia nggak ada surat penunjukan sebagai pihak lain. Dia pokoknya udah ikhlas aja ibaratnya gitu kan, saya beli bagi-bagi APD udah ikhlas aja, saya bagi-bagiin lagi gitu, sehingga atas tersebut dikenai PPN. Nah itu saya, karena dia bukan pihak lain yang ditunjuk ya, maka atas transaksi tersebut pembagian cuma-cuma lagi terutang PPN 10% gitu, sehingga PT Supply Access wajib memungut PPN
ya, PPN dengan nilai 100 juta. Kemudian dia juga menerima faktur pajak dengan sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hal tersebut ke SPT Mas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPN yang dimungut merupakan pajak masukan dari PT Swadaya Masyarakat, gitu ya. Jadi si PT Supply AS ke sini ketika menjual ini kepada PT Swadaya-nya itu dia tetap tentang biasa karena PT Swadaya Masyarakat ini bukan pihak lain yang tunjuk. Kemudian juga PT Swadaya Masyarakat ketika membagi ke rumah sakit dia bayar PPN-nya itu 10% kayak gitu. Cuma biasanya harganya kalau untuk itu disamain dengan harga pokok ketika dia beli itu PPN-nya. Oke. Nah, yang berikutnya misalkan tanggal 10 Mei PT Swadaya Masyarakat melakukan penyerahan kepada masing-masing yang memperoleh fasilitas PPN. PPN terutang atas transaksi tersebut ditanggung pemerintah. Pajak masukan atas perolehan APD tersebut dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan. PT Swadaya Masyarakat membuat faktur pajak. Nah, faktur pajak dengan kode 07. Nah, PT Swadaya Masyarakat harus membuat faktur pajak atau setoran PPN 10% dan dibubuhi cap. PT Swadaya harus melaporkan transaksi tersebut dalam realisasi pertama nilai ditanggung pemerintah atas. Nah, jadi ketika menyerahkan APD tersebut kepada rumah sakit, maka itu tertang PPN, ya. Nah, kebetulan rumah sakit yang dikasihnya adalah rumah sakit rujukan, sehingga rumah sakitnya ini mendapat fasilitas PPN. Jadi rumah sakitnya nggak bayar PPN yang terutama PPN yang pemberian cuma-cuma tadi gitu. Ya, tidak pemberian cuma-cuma tadi, nggak harus bayar PPN 10%, tapi cukup membuat faktur, kemudian tanpa ada kemudian billing ya, tapi tidak ada setoran PPN ke negara, tidak usah gitu, atas pemberian cuma-cuma tadi gitu ya. Karena kita ingat pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri itu tentang PPN teman-teman ya, harus bayar PPN bagi yang ininya. Kalau dalam hal ini diserahkan ke rumah sakitnya nggak tentang PPN. Oke, selanjutnya contoh berikutnya adalah pada tanggal 1 Mei Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta, ini ada kasus lagi, ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, ini biasa oleh Pemda ya kalau daerah Jakarta, untuk menangani pasien COVID, menyewa gedung milik PT Sarana. Nah, ini juga PKP akan digunakan perawatan pasien, pengawasan dan dengan nilai 200 juta. Berdasarkan PMK, maka konsekuensinya adalah PPN terutang atas transaksi tersebut ditanggung pemerintah. Karena apa? Karena yang menyewa gedungnya adalah pihak tertentu, rumah sakit, sehingga PPN tersebut ditanggung pemerintah. Jadi si PT Sarana Sejahtera ini harus membuat PPN dengan kode faktur 07 dan membuat billing sama kayak tadi ya. Bisa terjadi. Ini PT Jaya, harusnya mungkin Sarana Jaya ya. Ini bukan PT. Harusnya PT Sarana Sejahtera melaporkan transaksi dalam realisasi tentang pemerintah. Jadi yang tugasnya adalah PT ini membuat, ini kayaknya ada kesalahan redaksi nih ya. Harusnya PT Sarana Sejahtera harus melaporkan hal tersebut ditanggung pemerintah atas penyerahan barang. Nah, jadi bikin realisasi ya PT ininya, intinya. Terus pada tanggal 1 Juli 2020, contoh lagi, RSUD Jakarta menyewa konsultan kesehatan dari Jerman dan membuat desain sirkulasi udara isolasi pasien COVID. Nah, nilai kontraknya adalah 200 juta. Berdasarkan PMK itu gimana nih? Ini adalah ngomong-ngomong dia pakai jasa dari luar ke dalam. Berarti itu sampai PPN impor ya, teman-teman, atas jasa ya. Nah, cuma karena yang makanya RSUD, sehingga atas PPN penyerahan PPN dari impor tadi, impor jasa ya, jasa konsultan tadi, maka tidak PPN impornya tadi tidak harus distorkan, tapi cukup dibuat billing dan dituliskan seperti ini teman-teman. Nah, jadi enggak si RSUD ini tidak RSUD ini jadi tidak harus membayar PPN impornya gitu ya. Kita ketahui dari PPN impor itu
tetap harus dibayar walaupun oleh badan atau orang pribadi yang memanfaatkan jasa dari luar. Oke, lanjut. Contohnya adalah pada tanggal 1 Agustus 2020. PT Bantuan Sosial, nah ini pihak lain nih, dia pihak lain, berarti pihak lain itu sama pihak tertentu ya, berarti dia ada surat penunjukan nih, melakukan sewa peralatan laboratorium dari PT X. Nah ini yang saya bilang, dia laboratorium dari PT Excop. PT Excop ini adanya di luar ya biasanya, yang merupakan perusahaan luar negeri dengan nilai sewa 100 juta. Nah, sewanya 100 juta nih. Di pasaran diketahui bahwa harga jual peralatan lab itu 2 miliar. Jadi kalau beli 2 peralatan laboratorium 2 miliar. Peralatan lab akan digunakan untuk riset obat-obatan vaksin corona ya. Nah, gimana tuh ininya PPN-nya? Nah, PT Bansos melakukan pemanfaatan, nah ini disebut tadi SKJLN ya. Atas dasar tersebut juga melakukan impor barang kena pajak, yaitu peralatan laboratoriumnya yang digunakan untuk pemanfaatan jasa kena pajak. Jadi kalau kita nggak menstate itu, mendeklar bahwa itu bahwa itu kita sewa, sebenarnya bukan beli, maka nanti bea cukai lagi-lagi akan nagih gitu. Jadi kita harus mendeklar dulu bahwa itu sebenarnya sewa. Kita harus mengurus surat keterangan jasa luar negerinya. Jadi tidak di itu ya, namanya dibuat billing tapi nggak dibayarin gitu. Ini 10 10 ini juga atas jasanya kan nggak dibayar lagi gitu. SKJLN ini udah membebaskan PPN impor atas yang 2M-nya ini. Jadi 2M ini kan kalau misalkan nggak ada SKJLN, 2M dikali 10% berarti 200 juta. Si PT Bantuan Sosial ini harus bayar 200 juta PPN-nya ketika impor lewat bea cukai. Tapi ketika ada SKJLN, maka 200 juta ini 2M kali 10% 2 juta ya, 200 juta ini maka tidak harus distorkan gitu. Oke, jadi ada dua objek ya, objek atas sewanya sama objek atas peralatan sendiri. Objek atas sewanya nanti ini tinggal bikin billing ya, tulisannya seperti ini, 10 juta ini dari 10% kali 100 juta gitu maksudnya. Tapi ini karena kepada pihak tertentu maka ini dibebaskan gitu. Maka kepada pihak tertentu berupa pihak lain tadi ini ditanggung pemerintah gitu, nggak harus store lagi. Tinggal bantuan sosial laporan ya, biasa ya, harus laporan. Nah, contohnya gimana lagi? Ini contoh untuk pasal 21. Memang ini agak tricky, makanya harus diberi contoh. Kalau nggak ada contohnya agak bingung ya untuk yang insentif ini. Kalau yang 21 gimana nih? Nah, contoh nih, selama bulan April Rumah Sakit Cipta, rumah sakit pemerintah yang untuk menangani COVID-19 menggunakan jasa servis ventilator Tuan A dengan nilai transaksi 10 juta tidak termasuk PPN. Berkenaan dengan transaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, transaksi penyerahan jasa servis ventilator dilakukan Tuan A memenuhi kriteria dan dapat diberikan fasilitas dari jadi si Tuan A ini dia bukan pegawainya bukan pegawainya pandemi COVID. Tuan A bukan rumah sakit ya, rumah sakit yang ditunjuk pemerintah. Jadi bukan pegawainya rumah sakit, tapi pihak lain atau pekerjaan bebas ya dalam rangka untuk servis ventilator. Nah, begitu dia memenuhi kriteria ini sehingga PP Pasal 21-nya nggak dipotong. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas bebas, maka Tuan A tidak perlu ya kalau untuk Pasal 21. Rumah sakit tidak melakukan potong Pasal 21. Jadi rumah sakitnya pun nggak melakukan Pasal 21 pada Tuan A. Jadi bayarnya full. Namun harus membuat bukti potong ya, bukti potong. Nah, Rumah Sakit Cipta membuat laporan realisasi Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan. Jadi yang harus bikin laporannya rumah sakit nih kalau ini. Rumah Cipta mengunduh format lampiran pembahasan disediakan di laman pajak ya, di DJP Online. Rumah Sakit Cipta mengisi dengan lampiran itu biasa. Tuan A melaporkan penghasilan imbalan jasa tersebut dalam SPT. Nah, jadi walaupun tidak dipotong pada saat dia mendapat penghasilan, tapi bukan berarti dia free seperti fasilitas PPh final 0,5% itu gitu. Kalau ini di awalnya free, nggak dipotong, tapi tetap harus dilaporin dan nanti dikenai pajak seperti pajak biasa progresif gitu, 5%, 15% gitu kan, gitu, dan seterusnya gitu. Oke, jadi ini hanya menunda aja lah ibaratnya gitu ya, menunda fasilitasnya biar cash flow sekarangnya dia punya daya beli tinggi, nanti
maksudnya pemerintah seperti itu gitu. Jadi, nah terus contoh ini berikutnya adalah untuk pasal 22. Gimana kalau untuk pasal 2 contohnya? Nah ini agak ada banyak variasi pasal 22 ya, karena bukan hanya impor tapi dia untuk pasal 22 ini tidak hanya impor ya, jadi terkait dengan penjualan dan pembelian juga. Maka ini agak lumayan contohnya. Yang pertama, PT Kilo Farma Trading dan Distribusi, ini distributor ya, adalah pemungut PP pasal 22. Dia pemungut nih, pemungut yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur pasal 1 PMK 34 tahun 2017 ya. Dia pemungut. PT Kilo Farma Trading ditunjuk sebagai pihak tertentu ya, pihak tertentu untuk membantu melakukan penanganan COVID ya, dia ditunjuk. Nah, sebagaimana diatur pasal 4 PMK 28. Nah, pada 17 April PT Kilo Farma Trading melakukan pembelian obat senilai 350 juta tidak termasuk PPN dari produsen obat, yaitu PT Kala Farmindo yang juga merupakan pemungut PP pasal 22 sebagaimana pasal 1 ayat huruf ini ya, PMK 34 tahun 2017. Nah, PT Kala Farmindo dalam transaksi ini merupakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang bertransaksi dengan pihak tertentu. Nah, kedua belah pihak telah menggunakan SPT masa unifikasi. Unifikasi sebagaimana diatur Per 20 tahun 2019. PSA unifikasi ini SPT-nya digabungin ya antara pasal 22, 23 dan 4 ayat 2 ini. Untuk dapat tapi baru wajib-wajib tertentu aja, belum semua untuk unifikasi ya, baru untuk badan-badan usaha yang BUMN besar gitu ya, yang menggunakan SPT unifikasi. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan penghutang pasal 22, maka perlakuan atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut. PT Kilo Farma Trading dan Distribusi yang sebagai pihak tertentu mengajukan permohonan SKB penghutang pasal 22. PT Kala Farmindo sebagai pihak ketiga juga mengajukan SKB pasal 22. Nah, itu. PT Kilo Farma Trading Distribusi menyerahkan SKB pemungutan PP pasal 22 kepada PT Kala Farmindo. Demikian juga sebaliknya. PT Kala Farmindo menyerahkan SKB pasal 22 kepada menyerahkan SKB pemungutan kepada PT Kala Farmindo. Demikian juga sebaliknya, PT Kala Farmindo menyerahkan SKB pasal 22 kepada PT Kilo Trading. Nah, sebelum melakukan pembayaran tersebut, bukti pemotongan penghutang unifikasi dibuat oleh masing-masing pihak sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan mengisi besaran tarif persentase pada bukti potong pemotongan pemungutan unifikasi dan kolom PPh dipungut atau DTP dengan nilai 0 ya. Dengan kedua belah pihak dalam hal ini PT Kilo Trading dan PT Kala memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pembebasan pajak penghasilan pasal 22 paling lambat tanggal 20 Juli dan untuk periode masa sampai dengan Juni. Dalam hal PT Kilo Distribution tidak memanfaatkan fasilitas. Jadi kalau dua-duanya ini seru nih. Jadi ini PT Kilonya ini pemungut ya. Saya ulangi ya, PT ada pemungut kasusnya nih kalau ditunjuk sebagai pemungut. Kemudian PT ininya juga pemungut. Nah, siapa yang harus mungut jadinya? Pemungut ketemu pemungut gitu kan. Nah, dalam konteks ini makanya intinya sebenarnya kalau dalam normalnya ini ada pembelian. Siapa yang membeli, dia yang wajib mungut gitu. Nah, di sini kebetulan kalau dalam normalnya yang PT Kala Farmindo sebagai produsen juga dia wajib mungut juga atas penjualannya. Jadi dia ketika beli, kalau PT yang trading tadi atas belinya harus mungut, ini atas penjualnya harus mungut. Jadi tabrakan ya, dua-duanya harus mungut. Jadi kalau tabrakan kayak gitu, dua-duanya harus ngurus SKB ya, biar dua-duanya nggak motong. Nah, tapi ini ada tapinya, kalau misalkan PT yang distribusinya tadi maupun PT Kala Farmindo tidak memanfaatkan. Jadi dua-duanya nih, kalau tadi dua-duanya SKB maka nggak kenal lah, udah dua-duanya bikin itu. Gimana kalau dua-duanya tidak ngurus pasal 22 dengan tidak mengajukan SPT? Nah, maka atas pembayaran berkenaan dengan pembelian atau penjualan tersebut dikenai pemungutan pasal 22 dengan besaran tarif sesuai dengan peraturan, dan masing-masing pihak melaporkan dalam SPT unifikasi masa pajak yang bersangkutan. PT Kilo Farma Trading maupun PT Kala Farmindo tidak perlu membuat laporan realisasi. Nah, jadi
Kalau ternyata dua-duanya ini nggak ngurus, satunya apa namanya yang tradingnya, distribusinya dia apa namanya nggak ngurus, dan pak produsennya nggak ngurus, satu pembelian mungut, atas ininya juga penjualannya mungut gitu. Jadi apa namanya dua-duanya dapat gitu ya. Jadi contoh untuk misalkan apa namanya PT Kilo Farma Tradingnya, dia atas pembeliannya dia mungut pasal 22, berarti dia mengurangi tuh yang dibayar kepada produsen, dia mengurangi. Nah, si produsennya ini dia kan tugasnya sebagai pemungut juga. Nah, maka atas pembayarannya dia apa namanya mungut dari menambahkan pasal 22 sebesar tarifnya itu. Nah, kalau nggak salah 0,25% atau berapa gitu. Nah, jadi saling mungut gitu. Jadi dua-duanya harus buat bukti potong gitu. Nanti sebenarnya sih jumlahnya impas karena yang di sana dipungut, yang di sini yang di distribusi dipotong, yang di sini dipungut gitu kan. Nah, itu yang ini kasus ekstrim ya. Dua-duanya adalah pemungut gitu kan. Nah, gimana gitu. Nah, oke, selanjutnya adalah untuk yang contoh berikutnya tentang pasal 22. Enggal Waras merupakan distributor obat dalam negeri milik swasta dan tidak berstatus sebagai pemungut. Jadi ini Enggal Waras tidak pemungut. Nah, kalau nggak pemungut, PT Enggal Waras ditujukan sebagai pihak tertentu. Nah, oleh pihak tertentu juga nih, berarti pihak lain juga ya. Pada 20 Mei PT Enggal Waras melakukan pembelian. Nah, dia pembelian. Dia pihak tertentu tapi bukan pemungut. Dia pihak tertentu tapi bukan pemungut ya. Dia melakukan pembelian kepada Delta Pharma yang merupakan produsen obat. Nah, Delta Pharma ini kita ketahui kalau misalkan produsen obat, berarti dia mungut nih, mungut pasal 22. Nah, sekaligus mungut pasal 22, nah, PT Delta Pharma dalam kasus ini memiliki kriteria sebagai pihak ketiga. Nah, sebagai pihak ketiga, kedua pihak belum menggunakan SPT unifikasi sebagaimana per 20. Untuk dapat memenuhi pasal 22, maka perlakuan atas transaksi tersebut adalah pertama, PT Enggal Waras sebagai pihak tertentu mengajukan SKB kalau nggak mau dipotong ya. Enggal Waras menyerahkan SKB kepada kepada Delta ya. PT Delta tidak melakukan pemungutan kalau ada SKB. PT Enggal Waras mempunyai kewajiban melaporkan Enggal Waras ya. Dalam hal PT Enggal tidak memanfaatkan pasal, maka PT yang Delta tadi apa namanya memungut pasal 2 atau pembelian obat ya. Kalau tidak ngurus ya dikenai ini. Dan harus membuat bukti potong kalau itu ya PT Deltanya. Kemudian selanjutnya ini masih terkait dengan pasal 22 juga. Rumah Sakit Puspawati merupakan rumah sakit umum milik pemerintah. Berarti ini rumah sakit pemerintah ya. Otomatis biasanya kalau rumah sakit pemerintah bendaharanya di bendahara pemerintah. Sehingga harus ada pemungutan pasal 22 atas pembelian barangnya gitu. Ini pembelian barangnya 50 pakaian hazmat senilai 150 juta. Tidak termasuk PPN kepada PT Perdana Safety yang merupakan produsen pakaian. Nah, ini berarti pihak ketiga ya, bertransaksi status sebagai dan tidak berstatus sebagai pemungut pasal 22. Maka gimana transaksinya nih? Jadi PT Perdana Safety sebagai pihak ketiga mengajukan SKB supaya nggak dipotong pasal 22 oleh bendahara. Pihak Perdana Safety menyerahkan SKB ya, ini SKB. Pihak Semakit tidak melakukan pemotongan pasal 22. Nah, ini Perdana Safety wajib menyampaikan laporan realisasi ya, yang ininya si pihak ketiganya. Kalau misalkan berhadapan dengan pemerintah, benar pemerintah ya, yang mendapatkan fasilitasnya ini, yang si PT Perdana Safety ini membuat laporan realisasi. Dalam hal tidak memanfaatkan fasilitas ya berarti dipotong gitu, dipungut pasal 22 gitu. Dan si rumah sakit umumnya tadi membuat bukti pemungutan pasal 22 dan melaporkan di SPT masa pajak yang bersangkutan. Oke. Masih dalam pasal 22 lanjut. Contohnya lagi, perusahaan milik PT swasta Lintas Cepat merupakan distributor alat uji pemeriksaan rapid test kit ya. Virus corona ditunjuk sebagai pihak untuk membantu pihak tertentu untuk membantu ya. Lintas Cepat melakukan pembelian 100.000 senilai 200 juta dari PT Senso Akurat yang merupakan produsen rapid test milik swasta dan tidak berstatus sebagai pemungut. Nah, kalau kayak gini gimana? Dalam transaksi ini maka Senso Akurat merupakan pihak ketiga ya. Senso Akurat pihak ketiga dan pihak tertentunya adalah PT Lintas Cepat. Nah, jadi perlakuan perpajakannya gimana pasal 22-nya nih?
Pihak lintas sebagai pihak tertentu tidak perlu mengajukan SKB pasal 22. Sebab dia si PT tadinya PT sensornya kan bukan pemungut ya, jadi nggak perlu pasal 22. Untuk PT sensornya pun tidak perlu mengajukan permohonan SKB pasal 22 karena si ini juga bukan pemungut. Karena tidak ada mekanisme pemungutan meskipun subjek dan wajib memenuhi, tapi si subjeknya itu karena memenuhi kriteria PMK 28 nih, artinya si ininya pihak tertentu, si lintasnya pihak tertentu, sensornya adalah pihak ketiga gitu. Dan dua-duanya bukan pemungut, sehingga tidak ada transaksi yang harus dipungut gitu. Kecuali ada bendahara atau tadi ya BUMN tertentu ya. Nah, lanjut ya. Ini contoh untuk pasal 23, tadi pasal 22, sekarang pasal 23 ya teman-teman ya. Untuk pasal 23 contohnya ini biar jelas ya. Pada tanggal 5 Juli Rumah Sakit Cipta pemerintah penanganan ini menggunakan jasa teknik berupa jasa pelatihan penanganan pandemi COVID kepada seluruh tenaga medis di kontrak sebesar 100 juta termasuk tidak termasuk PPN. Berkenan dengan tersebut maka untuk transaksi jasa teknik dari PT NASA memenuhi kriteria dapat diberikan fasilitas PP pasal 23 mengingat pemberi pasal itu dari rumah sakit termasuk dalam biaya tertentu, maka jasa teknik yang diserahkan dalam rangka COVID pandemi atas jasa dimaksud PT ASA dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pemotongan pasal 23, jadi supaya nggak dipotong gitu intinya. Nah, ini dia harus mengajukan PT ASA SKB melalui alaman digital online. PT ASA menyerahkan ya sebelum ada transaksi. Atas pemotongan SKB, PT ASA membuat laporan biasa. Oke, memang PT tidak memanfaatkan maka PTA dikenakan pemotongan pasal 23. Nah, ini contoh laporan untuk pembebasan pasal 21 ya, ini bagi pihak tertentu ya yang tidak mengenakan pasal 21 atas pihak-pihak orang pribadi yang memberikan imbalan atau jasa kepada pihak tertentu ya. Oke, itu saja teman-teman contoh-contohnya dari PMK 28. Semoga atas penjelasan ini yang cukup panjang membuat teman-teman lebih mudah dalam memahaminya gitu ya. Oke, untuk ada pertanyaan atau diskusi silakan di kolom komentar seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.